Rio, Rio, bangun Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mistis Channel. Di video ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Cinta Kirana. Cerita ini berjudul Kuntilanak Berambut Putih. Kisah ini menceritakan 3 bocah yang diganggu kuntilanak yang terganggu oleh ulah mereka. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas. Oh ya, untuk kalian yang ingin membaca sendiri ceritanya, silahkan klik link yang tercantum di kolom deskripsi. Karena sensasi mendengar dan membaca itu berbeda. Jadi buat yang lebih suka membaca, silahkan langsung cus ke sumber ceritanya ya. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan ceritanya, siapkan mental dan selamat mendengarkan. Cerita yang baru-baru ini terjadi saya dapat dari teman saya yang berasal dari daerah Kabupaten Bandung. Demi kenyamanan semua pihak, detail tempat dan tokoh saya samarkan. Dalam cerita ini saya menambahkan beberapa improvisasi agar pembaca dapat memahami alurnya. Padatnya penduduk kota Bandung saat ini membuat beberapa developer memutuskan untuk membangun properti di Kabupaten Bandung dengan harga yang terjangkau. Kawasan Bukit Asri adalah salah satu bukit yang mengalami pembukaan lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Bukit Asri dahulu hanya merupakan bukit yang dipenuhi semak-semak dan pohon akasia yang banyak menjulang. Tapi kini sudah berubah menjadi bukit gersang dan tandus yang siap dibangun menjadi perumahan. Akses menuju Bukit Asri sangat menanjak dan jalannya masih berupa tanah merah yang berbatu, dengan pemandangan di sisi kanan kirinya dipenuhi oleh semak-semak. Meskipun begitu, banyak warga sekitar yang datang dan rela menanjak medan yang ekstrim ke Bukit Asri untuk sekedar gerak jalan atau menikmati pemandangan dari atas bukit. Termasuk 3 sekawan ini, sebut saja Rio, Andi, dan Maul. Hari Minggu pagi itu mereka bertiga berencana untuk main ke lahan Bukit Asri. Mereka adalah siswa kelas 5 SD yang bersekolah di kaki Bukit Asri. Ini kali kesekian mereka pergi ke sana, dan berjalan melalui tanjakan bukan hal baru bagi mereka. Namun, hari ini Rio memberitahu pada 2 orang temannya bahwa ia mengetahui jalan pintas menuju Bukit Asri. Kedua temannya yang tampak ragu akhirnya mengikuti usul Rio untuk melalui jalan pintas dengan iming-iming jalannya yang tidak terlalu menanjak dan bisa sampai dengan cepat. Mereka bertiga menyusuri jalan setapak kecil dengan sawah di sisi kiri dan semak-semak di sisi kanan jalan. Sepanjang perjalanan tidak ada seorang pun yang melalui jalan itu. Jalanan tampak sepi, sampai Maul menangkap sesuatu di kornea matanya. Ia kemudian menghentikan langkahnya dan meminta kedua temannya berhenti untuk memastikan apa yang ia lihat. Kini mereka bertiga mengamati suatu objek di pinggiran jalan berjarak 20 meter dari tempat mereka berdiri. Terlihat sosok wanita bergaun putih sedang berjongkok. Tangannya memeluk kedua lutut dengan kepala yang tertunduk dan rambut putihnya yang terurai panjang menutupi wajahnya. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Rio, Andi, dan Maul berpikir, tidak mungkin ada wanita yang menangis seorang diri dengan gaun putih di pinggir jalan. Sadar apa yang mereka lihat itu bukanlah manusia, Rio mulai mengajak kedua temannya untuk melempari wanita itu dengan batu agar pergi dari jalan yang akan mereka lalui. Mereka pun mulai mengambil batu kerikil yang diambil dari bawah kakinya, lalu melemparkannya pada si wanita sambil berkata, "Pergi, pergi. Pergi dari sini," tanpa rasa takut. Alhasil wanita itu pun mengangkat kepalanya dan berdiri menghadap mereka bertiga. Wajahnya mulai terlihat di sela-sela rambut putih panjangnya. Matanya memelototi Rio, Andi, dan Maul satu persatu. Sungguh mengerikan.
Tangisnya kini berganti menjadi suara tawa yang menggelegak dan berdering di telinga Rio dan kedua temannya. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga balik badan dan berlari sekencang-kencangnya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Setelah keluar dari jalan pintas, mereka bertemu dengan seorang bapak yang tengah berjalan sendirian. Mereka menceritakan apa yang baru saja mereka alami, tapi bapak itu tidak percaya dan hanya berpikir itu hanya candaan anak kecil saja. Ketiga anak itu pun berlari kembali ke arah desa dan bertemu dengan warga desa. Dengan nafas yang tersengal-sengal, mereka menceritakan kejadian kuntilanak berambut putih. Warga desa tersebut percaya dan menyebutkan bahwa memang benar di sana adalah tempat kuntilanak berambut putih dan menasihati kepada ketiga anak tersebut untuk tidak mengganggu penunggu di sana. Ketiga anak itu pun pulang ke rumah mereka masing-masing dengan jantung yang masih memompa darah dengan cepat dan perasaan was-was yang menyelimuti. Dini hari sekitar pukul 3, Rio yang sedang tertidur pulas di sebelah kakaknya tiba-tiba terbangun karena tiupan seseorang di telinga kirinya dan memanggil-manggil namanya. Rio, Rio, bangun Rio. Saat ia membuka mata, matanya bertatapan dengan mata yang terbelalak lebar dan mengerikan berada tepat di depan wajahnya. Badan Rio seketika kaku dan tidak bisa digerakkan. Mulutnya terbuka, namun tidak bisa berteriak atau berkata sepatah kata pun. Ia sangat ketakutan, tapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya yang seolah terkunci. Suhu tubuh Rio menjadi dingin dan panas secara bergantian, dengan peluh yang keluar deras dari kulitnya. Jantungnya seolah terpaksa berdegup dengan sangat kencang sampai terasa sakit di dada. Ia benar-benar merasakan apa yang dinamakan rasa takut. Kejadian ini berlangsung lama. Rio hanya berteriak-teriak dalam hatinya meminta maaf berulang kali pada sang wanita karena sudah mengisenginya dengan melemparkan batu tadi siang. Setelah 1 jam dalam kondisi terkunci menatap kuntilanak, akhirnya wanita itu pun pergi menghilang begitu saja. Paginya kakak Rio terbangun dan mendapati adiknya dalam kondisi mengerikan. Seluruh badannya demam tinggi, matanya terbelalak, dan mulutnya terbuka namun tidak dapat berbicara. Kakaknya pun memanggil orang tuanya dan segera mengantarkan Rio ke klinik terdekat. Di klinik, keluarga Rio bertemu dengan keluarga Andi dan Maul yang sedang mengantarkan anak mereka dalam kondisi yang serupa. Setelah diperiksa, dokter mengatakan kondisi badan ketiga anak itu sehat dan tidak ada yang salah. Para orang tua keheranan dengan apa yang terjadi pada anak mereka. Kakak Rio yang sudah mengetahui cerita mereka saat perjalanan ke Bukit Asri menceritakan kejadian tersebut pada orang tua. Para orang tua pun sepakat membawa anak mereka ke orang pintar di desa mereka di kaki Bukit Asri. Orang pintar mengatakan bahwa kuntilanak putih yang merupakan penunggu dari jalan yang mereka lalui marah karena mereka telah mengganggu di wilayahnya. Dan kuntilanak itu pun mengikuti Rio, Andi, dan Maul sampai ke rumah untuk memberi mereka pelajaran. Setelah orang pintar tersebut melakukan ritual dan merapalkan beberapa mantra, akhirnya anak-anak tersebut berangsur pulih dan dapat berbicara kembali seperti sedia kala. Salah satu hikmah yang didapat dalam cerita kali ini adalah jangan mengganggu sesama makhluk ciptaan Tuhan. Mereka bisa ada di mana saja. Hargailah eksistensi satu sama lain dengan tidak saling mengganggu. Tamat. Ya, itulah cerita yang ditulis oleh Cinta Kirana, yang menurut saya cerita ini sangat cukup untuk ngasih kita paham bahwa kehidupan itu harus saling menghargai. Termasuk dengan mereka yang berbeda di dimensi lain. Kalau tak sengaja berpapasan dengan kita, ya udah, cuekin aja. Jangan dijahilin. Iya kan? Gimana menurut kalian? Oke,
Jadi saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir video ini. Mohon maaf ya, jika dalam cara saya menyajikan konten ini masih terdapat banyak kekurangan. Oh ya, buat kamu yang punya cerita horor, yang sekiranya pengen ceritanya saya bawain di channel ini, silahkan kirim naskah cerita kamu ke kontak yang tertera di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam mistis, saya Bung Uya, sampai jumpa.